Kalau kita bisa mengadakan perangkat, speaker dan power itu sesuai yang matching, ngapain gitu kita pasang seri dan paralel? Dari segi peraturan tata letak sound itu nggak punya etika itu. Ya kalau dalam pengertian misalnya kita menggunakan box ya, dalam satu box lah ya, dengan daya yang sama, ukuran yang sama. Kalau saya katanya tidak pilih kedua-duanya, tidak pilih seri, tidak pilih paralel gitu. Nah ini menarik juga. Nanti kita akan bahas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, teman-teman dimanapun berada, yang tentunya masih setia di Aji Permana Official, sajian yang menghadirkan info, tips dan trik seputar dunia audio bagi teman-teman pemula, bagi kawan-kawan yang ingin belajar audio dari dasar serta ingin memahami segala sesuatunya tentang dunia audio. Pada kesempatan hari ini saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan sebagaimana biasa tentunya jangan lupa bagi yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu, mohon subscribe-nya, dan apabila nanti yang kami sampaikan bermanfaat silahkan mohon dibagikan untuk teman-teman lain, siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi yang sama seputar dunia audio yang mudah-mudahan dengan itu memberikan manfaat untuk saya, untuk Anda dan kita semuanya. Oke, untuk hari ini sebenarnya saya akan melanjutkan pembicaraan kita tentang impedansi speaker kemarin ya, dan itu juga berhubungan dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman semua ya tentang pemasangan speaker seri dan paralel. Oke, saya ucapkan terima kasih dulu ya untuk teman-teman semuanya. Saya sangat mengapresiasi dan terharu ya karena banyak teman-teman yang begitu antusias bertanya khususnya tentang speaker seri dan paralel ini. Dari sekian banyak pertanyaan itu, makanya saya akan rangkum hari ini menjadi satu konten, satu materi yang mudah-mudahan bisa terjawab ya semua pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Sebenarnya pembahasan tentang seri dan paralel ini udah beberapa kali ya kita hadirkan, namun dari materi-materi yang kita hadirkan selalu saja ya berkesinambungan ya. Ada hal-hal baru yang dipertanyakan dari rekan-rekan kita semua, dan ini juga sekaligus jadi bahan ya buat saya untuk teman-teman semuanya dalam rangka kita untuk sama-sama gitu membahas tentang seri dan paralel ini yang mungkin terlupakan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Saya sudah playlist sebenarnya ya untuk konten-kontennya saya kumpulkan, silahkan bisa Anda check out di sini ya. Ini ada beberapa materi tentang seri dan paralel sebelumnya gitu ya yang cukup banyak diminati oleh rekan-rekan semuanya. Silahkan Anda cari di sini, Anda lihat dulu sebelum Anda menyaksikan channel yang satu ini sebagai kelanjutannya begitu. Oke teman-teman, dari sekian banyak pertanyaan itu antara lain ada yang bertanya tentang mana yang lebih baik, speaker itu gabungan ya seri dan paralel atau speaker tunggal. Nah ini ada yang bertanya seperti itu. Kemudian ada juga yang bikin pernyataan, bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Kalau saya katanya tidak pilih kedua-duanya, tidak pilih seri, tidak pilih paralel gitu. Nah ini menarik juga. Nanti kita akan bahas juga. Ada pula yang bertanya tentang apa sih syarat-syarat daripada sebuah pemasangan seri dan paralel. Nah ini juga belum kita bahas ya secara rinci. Nah untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan bahas, dan tentunya ini sekali lagi sangat berhubungan dengan masalah impedansi speaker yang telah kita bicarakan pada materi sebelumnya. Teman-teman semuanya, saya sering katakan ya di dalam beberapa kesempatan, bahkan kemarin juga pada saat kita membahas tentang impedansi speaker, bahwa pemasangan speaker secara gabungan itu adalah bukan yang utama. Ini hanyalah sebuah pilihan, hanya sebuah solusi dari sebuah problem yang kita dapatkan di lapangan. Apa problemnya? Yakni bahwa kita tidak bisa menemukan, mendapatkan, membeli atau apalah itu ya speaker yang benar-benar matching dengan power yang kita miliki. Kita sudah katakan kemarin bahwa speaker itu idealnya gitu ya, satu power amplifier itu hanya dipakai untuk satu buah speaker yang sesuai ya, baik impedansi ataupun wattnya. Kalau mono ya satu gitu,
Kalau stereo 2 sebelah-sebelah. Yang penting dia satu channel, satu speaker. Ini yang perlu disadari oleh kita semua. Makanya gitu, setiap produsen itu menciptakan speaker itu dengan berbagai ukuran gitu, dengan berbagai daya. Ini adalah untuk penyesuaian dengan power yang kemungkinan kita pakai. Jadi tidak sesuainya itu bukan karena produsen tidak menyediakan, tapi kita gitu. Kita membeli speaker dengan power itu berbeda. Sehingga itulah kalau kita membeli sebuah power ya, hendaknya kita juga menyesuaikan speaker yang kita gunakan gitu. Kalau misalnya power kita gunakan 1000 watt, bisa nggak kita menyediakan speaker yang juga 1000 watt gitu. Baik bisanya itu dari segi keberadaan speakernya itu sendiri, apa banyak dijual gitu di pasaran, atau dari kemampuan finansial kita, apa kita mampu beli gitu. Itu yang perlu kita pikir dulu ya, untuk mencari sesuatu yang ideal. Nah kalau itu semua sudah kita usahakan ternyata tidak bisa, maka barulah gitu, mau tidak mau kita harus mencari solusi lain, yakni dengan cara menggabungkan beberapa speaker untuk menggantikan daripada speaker yang tidak bisa kita dapatkan tadi. Jadi ingat bahwa baik seri atau paralel itu hanyalah sebuah solusi gitu ya. Dia hanyalah merupakan sebuah pilihan, bukan yang utama gitu loh. Ini tentunya kita dapatkan sekali lagi pada saat kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana antara power dan speaker yang dimiliki itu tidak sesuai. Barulah kita memikirkan seri atau paralel. Kalau kita bisa mengadakan perangkat, speaker dan power itu sesuai yang matching, ngapain gitu loh kita pasang seri dan paralel. Ini yang perlu dasarnya dulu ya kita sadari, kita ketahui ketentuannya itu seperti itu mestinya, yang semestinya gitu. Tapi oke lah, karena mungkin kebanyakan teman-teman di lapangan sebagian besar memang menggunakan sistem speaker gabungan ini. Bahkan ada teman kita kemarin tuh yang kasih pernyataan, wah mana ada katanya orang pakai speaker satu power gitu. Semua di lapangan tuh katanya pakai pasti lebih ya dari satu speaker, 2, 3 gitu yang digabung menjadi satu. Kita kan berbicara tentang yang semestinya gitu. Kalau misalnya Anda belum pernah lihat orang pasang satu speaker untuk satu power, kalau yang Anda lihat mungkin orang adalah menggabung speaker, di mana-mana menggabung speaker, belum tentu itu yang semestinya gitu. Tapi kalau kebanyakannya iya gitu. Di antara yang 1000 misalnya, di antara yang 1000 ini kita juga harus kembali milih gitu. Apakah menggunakan yang 1000 watt tunggal gitu, ataukah menggunakan yang 1000 watt tapi double gitu, dengan cara memasang 500 watt 2 biji di paralel gitu. Ini kan juga pilihan nih ya, speaker tunggal atau speaker yang gabungan. Kembali kita harus memilih. Kalau dalam posisi seperti ini, teman-teman perlu ingat, kalau bisa pilih yang single, mengapa harus pilih yang double gitu kan? Kenapa? Kita perlu tahu dulu dasarnya, bahwa penggunaan speaker tunggal itu memiliki keuntungan. Selain memiliki polaritas yang kuat dan terfokus, ya dia kuat dan terfokus ya, karena satu kutub saja sebagai pusatnya. Sementara yang ini walaupun keduanya ini memiliki daya yang sama gitu, tetapi dia punya 2 kutub ya sebagai pusatnya gitu, sehingga akan terpecah. Jadi kalau suaranya yang lebih bulat, jelas lebih bulat yang satu ini karena dia polaritasnya terfokus. Nah yang kedua keuntungannya serta menghemat tempat, bener ya. Ini menghemat tempat. Kalau misalnya kita ingin membuat boxnya, ini lebih hemat gitu daripada yang double ini. Berat ini bawahnya ya, ini lebih gede nih boxnya gitu. Nah ini jadi kalau bisa pilih yang single, mengapa harus pilih yang double gitu. Oke, jadi itu teman-teman sebagai dasar pertimbangan bagi kita gitu. Artinya di sini pertanyaan dari kawan kita tadi yang menanyakan apakah mana yang lebih baik gitu ya, antara speaker tunggal dengan speaker gabungan, maka jawabannya jelas bahwa speaker tunggal itu lebih baik gitu. Dan itulah yang memang seharusnya lebih bagus, lebih kuat, lebih awet, dan memang ideal gitu loh yang satu ini daripada kita menggunakan yang 2 ini. Intinya kalau kita bisa mendapatkan speaker yang tunggal dan matching,
tak perlu kita menggunakan speaker gabungan. Nah, masuk kepada hal berikutnya. Kalau misalnya pada kenyataannya memang kita tidak bisa menghindar gitu loh. Kita tidak bisa menemukan tuh power speaker yang tunggal. Kita toh ternyata harus menggunakan pemasangan speaker yang gabungan, entah itu secara seri atau paralel. Nah, ini menjawab pertanyaan dari kawan kita tadi itu. Apakah pemasangan seri dan paralel itu ada ketentuannya, ada persyaratannya? Nah, ini yang penting untuk teman-teman ketahui. Kalau kita memang sudah tidak bisa menghindar dari pemasangan seri dan paralel, maka ingat bahwa pemasangan seri ataupun paralel itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa syarat ya yang mesti diperhatikan oleh teman-teman semuanya pada saat ingin menggabung beberapa buah speaker, 2, 3 atau 4 ya. Dan syarat ini harus kita penuhi gitu. Karena tugas fungsinya adalah untuk menggantikan daripada speaker tunggal yang tidak bisa kita lakukan gitu. Karena sebagai pengganti paling tidak kita harus benar-benar bisa berlaku seperti yang diganti gitu. Nah, untuk itu ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pemasangan seri dan paralel ini agar dia berfungsi benar-benar sebagai pengganti daripada speaker yang tunggal tadi. Oke, syaratnya adalah yang pertama, bahwa jenis speaker yang kita gabung itu harus sama. Maksudnya sama di sini adalah jenisnya. Speaker woofer dengan woofer gitu. Tweeter dengan tweeter gitu loh. Sub dengan sub gitu ya. Itu sejenis ya. Harus sejenis. Sangat tidak tepat ya kalau kita menggabung speaker misalnya jenis sub itu dengan middle atau low dengan tweeter. Ini adalah penggabungan yang melebihi batas-batas kemanusiaan. Jadi kalau low ya dengan low gitu kita karena fungsinya tadi gitu sebagai pengganti. Mentang-mentang ingin misalnya mencari impedansi dan watt yang sesuai gitu. Terus ada nih tweeter, kita kasih saja supaya dia pas, nggak bisa lah gitu ya, nggak tepat gitu. Kalau dari segi pemenuhan syarat daripada daya atau impedansinya ohmnya memang itu bisa pas saja gitu, tapi dari segi bunyi tidak bagus. Dari segi peraturan tata letak sound itu nggak punya etika itu. Di luar daripada etika yang seharusnya kan gitu. Low dengan tweeter, sub dengan middle, aneh gitu. Nggak bisa. Nah, jadi kalau misalnya kita pasang sub ya dengan sub gitu ya. Ini benar yang seperti ini gitu. Tapi kalau sub misalnya dengan tweeter gitu kan sih nggak boleh seperti ini ya. Baik, lanjut yang berikutnya. Syarat yang berikutnya adalah bahwa ukuran dan daya speaker itu mesti sama. Atau kalaupun berbeda juga tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. 500 dan 500 jadi 1000. Jangan Anda cari yang 1200 yang 1800 gitu. Walaupun 1000 juga ya. 200 tambah 800 ya 1000, 500 tambah 500 ya 1000. Tapi nilai perbandingannya gitu tidak sama. Ini nanti akan berpengaruh terhadap perimbangan bunyi gitu loh. Ataupun kalau misalnya tidak bisa didapatkan yang persis sama 500 ada speaker 400 600 ya itulah misalnya maksimal perbedaan yang bisa kita toleransi, tidak terlalu jauh gitu. Jangan 200 dengan 800 itu sudah sangat jauh sekali gitu. Penggunaan speaker yang ukuran dayanya terlalu jauh itu ini nanti akan berakibat bunyinya tidak seimbang. Jadi kalau misalnya ada speaker kita gunakanlah yang 500 watt tadi seperti tadi ya. Gunakan sesama 500 watt untuk mencari yang 1000. Jangan Anda gunakan yang seperti ini gitu, yang 1800 tadi ya 1200. Ini akan sangat berbeda nanti ya bunyinya. Yang di sebelah ini tidak akan maksimal gitu, tidak akan membantu ke sini gitu loh, karena beda. Berikutnya teman-teman, syarat yang ketiga kalau kita ingin menggabung speaker seri atau paralel, bahwa posisikan speaker itu di tempat yang berdekatan gitu. Nah, di tempat yang berdekatan. Artinya bahwa kita kembali harus mengingat bahwa penggabungan beberapa speaker itu adalah sebagai pengganti daripada sebuah speaker yang semestinya. Karena itu tempatnya pun harus setempat gitu, satu tempat gitu. Ya kalau dalam pengertian misalnya kita menggunakan box ya, dalam satu box lah ya, dengan daya yang sama dan ukuran yang sama, jenis yang sama dan tempatnya pun tidak, jangan terlalu jauh, berdampingan.
Karena ini fungsinya kita harapkan bisa menjadi satu sebagai pengganti tadi. Bunyinya menjadi satu sebagai fungsi penggantinya. Jangan beda box seperti ini gitu. Menggantikan satu tadi. Ini juga tidak tepat gitu. Jangan berbeda box, apalagi dijauhkan ini. Itu tidak akan mendapatkan hasil sesuai dengan fungsinya sebagai pengganti tadi. Oke teman-teman semuanya, kiranya sampai di sini dulu untuk kesempatan kali ini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Subscribe bagi yang belum subscribe, dan apabila informasi yang kami sampaikan bermanfaat, silahkan teman-teman sampaikan kepada yang lain, siapa tahu juga mereka membutuhkannya. Saya Haji Permana, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.